Pasar keuangan Indonesia diguncang oleh sentimen negatif yang membawa mata uang Garuda ke titik nadir. Pada perdagangan Rabu, 1 April 2026, nilai tukar rupiah secara resmi menembus level psikologis Rp17.000 per 1 US dollar. Pencapaian angka ini menandai masuknya rupiah ke zona terlemah sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia. Berdasarkan data definitif pasar, pelemahan signifikan mulai terjadi sekitar pukul 9.30 WIB, di mana mata uang domestik langsung menyentuh angka Rp17.000. Pelemahan ini tidak berhenti pada level tersebut, melainkan terus meluncur jatuh hingga mencapai titik terlemah intraday di posisi Rp17.026 per US dollar. Meskipun menjelang siang hari, rupiah sempat menunjukkan perlawanan dengan menguat tipis sekitar 0,1% ke level Rp16.975 per dolar, tekanan terhadap mata uang tetap terasa sangat berat. Jika dibandingkan dengan posisi awal April 2025 yang berada di kisaran Rp16.000, maka dalam kurun waktu 1 tahun saja, rupiah telah mengalami depresiasi sebesar Rp1.000 per dolar. Akar masalah dari guncangan ini adalah ledakan harga minyak mentah dunia, khususnya jenis West Texas Intermediate atau WTI yang telah resmi melampaui angka $100 per barel. Indeks harga WTI menjadi indikator vital karena merupakan standar harga yang dibayar oleh konsumen global dan sangat mempengaruhi stabilitas nilai tukar. Begitu harga WTI menembus plafon $100, tekanan terhadap cadangan devisa meningkat tajam karena kebutuhan dolar untuk membayar impor bahan bakar minyak atau BBM melonjak secara drastis. Indonesia terpaksa harus mengeluarkan biaya 50% lebih mahal untuk mendapatkan jumlah barel minyak yang sama dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan harga minyak di atas ambang batas $100 per barel diprediksi akan mengubah peta ekonomi nasional secara signifikan. Meskipun Indonesia sempat mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga komoditas ekspor seperti batu bara dan nikel, surplus tersebut hanya mampu bertahan efektif selama harga minyak dunia berada di bawah level $100. Dengan situasi WTI yang kini berada di atas angka tersebut, pemerintah dipaksa menghadapi realita pahit di mana pengeluaran untuk energi mulai menggerus stabilitas fiskal. Data pergerakan pasar menunjukkan bahwa sejak awal tahun 2026, saat rupiah berada di posisi Rp16.895, total pelemahan hingga hari ini telah mencapai sekitar 1,7%. Situasi ini menuntut kewaspadaan tinggi dari otoritas moneter dan pemerintah, mengingat fluktuasi harga minyak mentah diprediksi masih akan berlanjut akibat ketegangan geopolitik global yang belum mereda. Fokus pasar kini tertuju pada kebijakan strategis yang akan diambil untuk mencegah rupiah terperosok lebih dalam, mengingat ketergantungan yang tinggi terhadap dolar AS dalam transaksi energi global. Jika harga minyak terus merangkak naik menuju prediksi $120 per barel, tekanan terhadap nilai tukar diperkirakan akan semakin ekstrim. Dinamika pasar keuangan pada Rabu 1 April 2026 menyuguhkan volatilitas yang sangat tinggi, di mana nilai tukar rupiah menunjukkan pergerakan liar yang menguji ketahanan ekonomi nasional. Berdasarkan data perdagangan harian per April 2026, fokus utama tertuju pada pergerakan pasar intraday yang mencatatkan sejarah baru bagi mata uang domestik. Laporan data perdagangan definitif menunjukkan bahwa tekanan terhadap mata uang Garuda mulai tereskalasi secara signifikan tepat pada pukul 9.30 WIB. Pada momen tersebut, rupiah secara resmi menembus level psikologis Rp17.000 per 1 US dollar. Namun, kepanikan pasar tidak berhenti pada angka bulat tersebut. Hanya berselang 1 menit, tepatnya pukul 9.31 WIB, pelemahan terus berlanjut hingga rupiah menyentuh titik terendah harian, intraday low, di level Rp17.026 US dollar. Akar masalah dari fluktuasi tajam ini berakar pada 2 faktor krusial, pembukaan pasar yang agresif dan lonjakan kebutuhan likuiditas dolar yang mendesak. Berdasarkan indeks harga minyak dunia, lonjakan harga minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI yang menembus angka $100 per barel menjadi pemicu utama di balik keringnya likuiditas dolar di pasar domestik. Indonesia, sebagai negara yang masih bergantung pada impor bensin, dipaksa menghadapi kenyataan bahwa setiap barel minyak yang dibeli kini memerlukan ketersediaan dolar yang jauh lebih besar. Data menunjukkan bahwa ketika harga minyak menyentuh level tersebut, permintaan akan dolar AS meningkat hingga 50% lebih banyak untuk membiayai volume impor yang sama.
Kebutuhan mendadak akan mata uang asing inilah yang menciptakan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan di lantai bursa sejak pembukaan pasar pagi hari. Memasuki tengah hari, intensitas tekanan mulai menunjukkan tanda-tanda mereda. Saat jeda makan siang, rupiah terpantau berhasil berbalik menguat tipis sekitar 0,1%, bergerak meninggalkan zona terlemahnya menuju level 16.975 rupiah per US dollar. Penguatan terbatas ini memberikan sedikit ruang napas bagi pelaku pasar, meskipun sentimen secara keseluruhan tetap dalam status waspada. Jika dianalisis secara komprehensif menggunakan data awal tahun, rupiah sebenarnya memulai tahun 2026 pada level 16.895 rupiah. Dengan pergerakan harian yang sempat menyentuh 17.000 rupiah, maka dalam kurun waktu 4 bulan pertama di tahun 2026, rupiah telah mencatatkan pelemahan total sekitar 1,7%. Angka ini memang jauh lebih terukur dibandingkan krisis 1998 yang memiliki kecepatan pelemahan hingga 150%. Namun, fluktuasi harian yang menembus angka Rp17.000 ini menegaskan adanya tekanan nyata dari faktor eksternal geopolitik dan energi. Kondisi pasar saat ini mencerminkan detik-detik krusial bagi stabilitas moneter, di mana setiap pergerakan harga minyak WTI akan langsung terkompensasi pada fluktuasi nilai tukar di lantai bursa harian. Kewaspadaan tinggi tetap menjadi prioritas utama bagi pelaku usaha dan otoritas keuangan dalam menavigasi volatilitas yang masih berpotensi berlanjut di sepanjang bulan April ini. Angka Rp17.000 per US dollar yang tersaji di layar bursa pada Rabu 1 April 2026 secara psikologis memang membangkitkan trauma kolektif masyarakat Indonesia terhadap krisis moneter masa lalu. Namun, analisis mendalam terhadap data moneter menunjukkan bahwa meskipun nominal saat ini secara angka lebih rendah dibandingkan titik terburuk tahun 1998, karakteristik fundamental di balik pelemahan ini memiliki perbedaan yang sangat kontras. Berdasarkan analisis perbandingan data moneter periode Januari-Juni 1998 dengan Januari-April 2026, variabel utama yang membedakan kedua era ini adalah kecepatan pelemahan atau velocity. Pada tahun 1998, rupiah mengalami kehancuran yang sangat ekstrim dalam waktu yang sangat singkat. Tercatat pada Januari 1998, nilai tukar masih berada di kisaran Rp6.000 per US dollar. Namun, hanya dalam waktu 5,5 bulan, mata uang Garuda terjun bebas hingga 150% ke level Rp15.200 pada 16 Juni 1998. Lonjakan tajam tersebut mencerminkan adanya kepanikan total di pasar yang dipicu oleh serangan spekulatif dan hilangnya kepercayaan investor secara mendadak. Kondisi tersebut sangat berbeda dengan pergerakan mata uang sepanjang tahun 2026. Data perdagangan real-time menunjukkan bahwa rupiah membuka awal tahun di level Rp16.895 per US dollar. Hingga mencapai titik Rp17.000 pada awal April ini, pelemahan yang terjadi hanya sebesar 1,7% dalam kurun waktu 4 bulan. Angka ini mengindikasikan bahwa pelemahan rupiah saat ini berlangsung secara perlahan, terukur, dan relatif jauh lebih stabil dibandingkan dengan volatilitas ekstrim yang terjadi pada dekade 90-an. Perbedaan akar masalah juga menjadi poin krusial dalam komparasi ini. Krisis 1998 merupakan krisis multidimensi yang melumpuhkan hampir seluruh sendi kehidupan bangsa. Pada saat itu, pelemahan nilai tukar diikuti oleh kolapsnya sektor perbankan, masifnya angka korupsi, serta ketidakstabilan politik yang berujung pada demonstrasi besar-besaran dan penjarahan di berbagai daerah. Situasi tersebut diperparah oleh krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang memicu pelarian modal asing secara besar-besaran dari Indonesia. Sebaliknya, tekanan pada tahun 2026 murni didorong oleh variabel ekonomi global, terutama melonjaknya harga minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI yang melewati ambang batas $100 per barel. Meskipun pelemahan kali ini tetap menuntut kewaspadaan tinggi, data menunjukkan bahwa struktur ekonomi nasional saat ini tidak sedang menghadapi kehancuran internal yang sistemik seperti yang terjadi pada tahun 1998.
Pelemahan saat ini lebih merupakan hasil dari penyesuaian pasar terhadap meningkatnya kebutuhan dolar untuk transaksi energi internasional, bukan karena kepanikan sosial atau kegagalan struktural perbankan nasional. Dengan demikian, menyamakan situasi April 2026 dengan tahun 1998 tanpa melihat data velocity dan dimensi krisis adalah langkah yang tidak akurat. Meskipun kewaspadaan tetap menjadi prioritas utama bagi otoritas moneter, data moneter saat ini mengonfirmasi bahwa Indonesia tidak sedang berada dalam lintasan kehancuran yang sama dengan tragedi ekonomi 28 tahun silam. Lonjakan harga minyak mentah dunia jenis West Texas Intermediate atau WTI yang kini telah resmi melampaui angka $100 per barel menjadi lonceng peringatan keras bagi ketahanan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Indonesia. Analisis pasar menunjukkan bahwa pergerakan harga WTI jauh lebih krusial bagi stabilitas ekonomi nasional dibandingkan harga Brent, karena harga inilah yang menjadi tolak ukur utama beban yang harus ditanggung negara dalam pengadaan energi. Akar masalah dari krisis yang mengintai ini adalah ketergantungan masif Indonesia terhadap impor bensin. Sebagai negara yang tidak lagi memiliki kedaulatan energi penuh, setiap tetes bahan bakar yang dikonsumsi masyarakat dibeli menggunakan US dollar, bukan rupiah. Ketika harga minyak WTI menembus plafon $100 per barel, rupiah secara otomatis tertekan hingga menyentuh level psikologis Rp17.000. Namun ancaman yang jauh lebih besar diprediksi akan segera datang jika harga minyak terus merangkak menuju angka $120 per barel. Berdasarkan asumsi pengeluaran APBN, kenaikan dari kisaran harga $80 ke level $120 per barel akan memaksa Indonesia membayar 50% lebih mahal untuk volume minyak yang sama. Artinya, pemerintah harus menyediakan likuiditas US dollar 50% lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Kebutuhan dolar yang melonjak tajam ini secara langsung menguras cadangan devisa dan memaksa rupiah untuk terus digadaikan demi memperkaya pasar asing yang pada akhirnya memperlemah nilai tukar secara sistematis. Kondisi fiskal saat ini menempatkan pemerintah dalam posisi yang sangat sulit. Jika harga minyak stabil di atas $100 atau bahkan menyentuh $120, otoritas negara dihadapkan pada pilihan-pilihan ekstrim yang berisiko tinggi. Opsi pertama adalah menambah utang luar negeri atau mencetak uang secara masif yang berujung pada inflasi liar. Opsi kedua adalah melakukan efisiensi anggaran secara ekstrim yang dapat melumpuhkan program pemerintah di daerah dan memicu ketidakstabilan sosial. Langkah paling beresiko yang mungkin diambil adalah pemangkasan subsidi BBM guna menyelamatkan APBN. Namun kebijakan menaikkan harga bahan bakar secara drastis merupakan lubang jebakan yang dapat memicu demonstrasi massa secara nasional sebagaimana yang terjadi pada krisis-krisis ekonomi sebelumnya. Tanpa adanya langkah mitigasi radikal seperti konversi wajib ke kendaraan listrik untuk memutus rantai ketergantungan pada dolar, kedaulatan ekonomi Indonesia akan terus tersandara oleh fluktuasi pasar energi global. Data per 1 April 2026 ini mengonfirmasi bahwa setiap kenaikan harga minyak WTI akan langsung berbanding lurus dengan pelemahan daya beli masyarakat akibat inflasi harga-harga barang yang tak terbeli. Pemerintah kini harus berpacu dengan waktu sebelum harga minyak mencapai titik puncak yang dapat meruntuhkan stabilitas moneter nasional. Di balik terpuruknya nilai tukar rupiah ke level Rp17.000 per 1 US dollar, terdapat jaring kerumitan geopolitik global yang tengah merajut ketidakpastian ekonomi di awal tahun 2026 ini. Berdasarkan analisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat, situasi di Timur Tengah, khususnya ketegangan dengan Iran, telah menjadi instrumen utama yang menjaga harga minyak mentah WTI tetap berada di atas ambang batas $100 per barel. Dinamika politik Amerika Serikat dan eskalasi Iran, analisis terhadap politik internasional menunjukkan adanya desakan internal yang kuat di Amerika Serikat terkait keterlibatan militer di Iran. Meskipun terdapat narasi untuk mengakhiri peperangan, kepentingan strategis Pentagon dalam menjaga citra sebagai kekuatan global yang dominan membuat langkah mundur menjadi hal yang dianggap mustahil secara politis. Realitas di lapangan mengindikasikan adanya resiko operasi false flag yang sengaja dirancang untuk memicu sentimen publik agar terus mendukung eskalasi perang.
Strategi ini bertujuan memastikan konflik tetap berkobar sehingga harga energi global tetap berada di level tinggi, yang secara langsung memberikan keuntungan finansial bagi kelompok elit global dan industri militer. Pergeseran kekuatan di Uni Eropa, kasus Hongaria. Bersamaan dengan itu, pergeseran peta politik di Uni Eropa, tepatnya di Hongaria, menambah lapisan resiko baru bagi stabilitas pasar keuangan dunia. Krisis politik yang ditandai dengan demonstrasi massal mengancam kepemimpinan Viktor Orban, yang selama ini dikenal dekat dengan Rusia dan sering menghambat langkah militer NATO di Eropa Timur. Jika pihak oposisi yang berafiliasi dengan kekuatan finansial internasional berhasil mengambil alih kekuasaan, Uni Eropa diprediksi akan berada di bawah kendali penuh NATO. Hal ini akan memudahkan mobilisasi dana besar-besaran dari Uni Eropa untuk mendanai aksi militer yang lebih luas, yang pada gilirannya terus menekan stabilitas ekonomi global melalui kenaikan harga komoditas. Dampak sistematis terhadap kedaulatan rupiah. Bagi Indonesia, tekanan geopolitik ini merupakan ancaman kedaulatan ekonomi yang sangat nyata. Lonjakan harga minyak akibat manipulasi konflik global memaksa negara untuk menyediakan US dollar dalam jumlah yang jauh lebih besar, mengingat seluruh transaksi energi internasional tidak menerima mata uang rupiah. Indonesia dipaksa untuk terus menggadaikan nilai tukarnya demi memenuhi kebutuhan impor bahan bakar yang harganya melonjak hingga 50% lebih mahal. Ketidakpastian yang sengaja dipelihara oleh aktor-aktor global ini bukan sekadar fenomena pasar biasa, melainkan strategi sistematis untuk menguras cadangan devisa negara berkembang dan memicu potensi instabilitas domestik melalui inflasi yang meroket. Tekanan ini diprediksi akan terus berlanjut selama konstelasi politik di Timur Tengah dan Uni Eropa masih dalam kondisi panas, menempatkan rupiah dalam posisi yang sangat rentan terhadap serangan eksternal. Di balik tekanan ekonomi akibat merosotnya nilai tukar rupiah ke level Rp17.000, muncul ancaman baru yang jauh lebih berbahaya bagi kedaulatan nasional. Peredaran uang palsu secara masif yang dirancang untuk mendanai aksi destabilisasi domestik. Peringatan ini muncul seiring dengan meningkatnya potensi demonstrasi besar-besaran yang dipicu oleh lonjakan harga minyak dunia. Pola operasi intelijen asing dan strategi printer. Berdasarkan analisis sejarah politik internasional, pola yang terjadi saat ini memiliki kemiripan yang mengkhawatirkan dengan operasi intelijen asing, seperti yang dilakukan CIA selama fenomena Arab Spring di Timur Tengah. Dalam skenario tersebut, pihak eksternal berupaya menggulingkan rezim dengan cara menyuap berbagai elemen strategis, termasuk aktivis, mahasiswa, hingga oknum aparat. Akar masalah dari taktik ini terletak pada metode pendanaannya yang licin. Untuk menghindari pelacakan transaksi dolar asli yang ketat oleh otoritas keuangan, agen-agen asing diduga tidak membawa koper berisi uang, melainkan membawa mesin cetak khusus. Mereka memproduksi uang palsu dalam jumlah besar secara domestik untuk kemudian dibagikan kepada massa aksi, menciptakan ilusi dukungan finansial yang kuat bagi gerakan demonstrasi. Target mahasiswa dan dampak sosial yang merusak. Saat ini, indikasi adanya konsolidasi aksi mulai terlihat melalui pertemuan-pertemuan rahasia dan koordinasi di berbagai grup aplikasi pesan singkat. Peserta demonstrasi dijanjikan uang lelah yang cukup menggiurkan, dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per kepala. Namun, para peserta aksi diperingatkan untuk tetap waspada karena besar kemungkinan pembayaran tersebut menggunakan uang palsu yang tidak bernilai. Korban nyata dari skenario ini bukanlah para elit politik, melainkan rakyat kecil. Ketika mahasiswa atau peserta aksi membelanjakan uang palsu tersebut di warung-warung atau UMKM, para pemilik usaha kecil itulah yang akan menanggung kerugian finansial secara langsung. Selain itu, masuknya aliran rupiah palsu dalam skala nasional akan memicu inflasi masif, di mana jumlah uang beredar meningkat tanpa dukungan nilai ekonomi real, sehingga harga-harga kebutuhan pokok akan semakin tak terjangkau bagi masyarakat luas. Kaitan harga minyak dan langkah mitigasi. Analisis keamanan menunjukkan bahwa pergerakan pabrik-pabrik uang palsu ini berkaitan erat dengan harga minyak dunia.
Begitu harga minyak jenis WTI menembus plafon $100 per barel, aktivitas produksi uang palsu diprediksi akan semakin gencar dilakukan untuk memanfaatkan momentum kegelisahan publik. Pemerintah dan otoritas terkait dihimbau untuk segera memperketat pengawasan terhadap pergerakan kertas keamanan atau security paper dan mesin cetak presisi tinggi. Sebagai langkah perlindungan mandiri, para pelaku usaha UMKM dan masyarakat umum sangat disarankan untuk mulai membiasakan transaksi secara non-tunai, baik melalui transfer bank maupun layanan QRIS. Langkah digitalisasi ini menjadi benteng pertahanan utama untuk memutus rantai peredaran uang palsu yang bertujuan menghancurkan ekonomi Indonesia dari dalam. Menghadapi kenyataan pahit nilai tukar rupiah yang menembus level psikologis Rp17.000, Indonesia kini berada di persimpangan jalan yang krusial. Analisis pakar ekonomi menegaskan bahwa intervensi pasar konvensional tidak akan lagi mencukupi untuk menahan laju tekanan global. Diperlukan langkah radikal dan berani untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional dari ketergantungan asing serta ancaman destabilisasi domestik. 1. Akselerasi kendaraan listrik, memutus rantai perbudakan dolar. Langkah pertama yang bersifat mendesak adalah percepatan transisi ke kendaraan listrik secara masif dan wajib. Akar masalah dari rapuhnya rupiah saat ini adalah ketergantungan Indonesia pada impor bensin yang dibayar menggunakan US dollar. Selama masyarakat masih terjebak pada penggunaan bahan bakar fosil, Indonesia akan terus menjadi budak dolar dan tunduk pada fluktuasi harga minyak di Timur Tengah. Berdasarkan data petisi konversi energi nasional, hingga saat ini baru sekitar 10.000 orang yang secara aktif mendukung desakan agar pemerintah memberikan insentif pajak yang signifikan serta fasilitas bebas tol bagi pengguna kendaraan listrik. Pakar menekankan bahwa tanpa kebijakan konversi yang agresif, cadangan devisa negara akan terus terkuras hanya untuk membiayai energi yang dibeli dengan mata uang asing, sementara rupiah terus digadaikan. 2. Redenominasi rupiah, menghanguskan uang palsu dan korupsi. Langkah darurat kedua adalah pelaksanaan redenominasi rupiah untuk menyederhanakan transaksi, sekaligus menekan peredaran uang palsu. Kebijakan ini bukan sekedar penyederhanaan angka nol, melainkan strategi untuk menghanguskan simpanan uang tunai hasil korupsi dan mafia pencuci uang yang disembunyikan di bawah kasur. Selain itu, redenominasi memberikan ruang fiskal yang sehat bagi pemerintah untuk mengelola inflasi. Dengan menetapkan masa berlaku uang lama yang singkat, pemerintah dapat mengurangi jumlah uang beredar secara efektif tanpa memicu kepanikan inflasi yang baru. Namun tantangan utama kebijakan ini adalah kurangnya nyali politik, mengingat sistem kepartaian yang masih sangat bergantung pada stok uang tunai untuk operasional politik. 3. Digitalisasi transaksi, benteng pertahanan UMKM. Sebagai langkah perlindungan instan bagi sektor UMKM dan masyarakat luas, digitalisasi transaksi melalui sistem non-tunai wajib segera diimplementasikan. Di tengah ancaman peredaran uang palsu yang disusupkan untuk mendanai aksi-aksi demonstrasi, penggunaan transfer bank atau QRIS menjadi satu-satunya cara untuk memastikan keamanan pembayaran. Dengan beralih ke transaksi digital, setiap aliran dana menjadi transparan dan tidak dapat dipalsukan oleh kepentingan gelap yang ingin menggoyang stabilitas ekonomi nasional. Kedaulatan ekonomi bukan sekedar deretan angka di layar bursa, melainkan tentang keberanian mengambil kebijakan struktural demi masa depan jangka panjang. Jika pemerintah gagal merespon dengan langkah dedolarisasi energi dan penyederhanaan mata uang, maka level 17.000 hari ini hanyalah awal dari pelemahan yang jauh lebih dalam.